Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada hari ini kita membuka sesi pertama pengolahan keuangan pendidikan. Baik, kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya Yoga Ferdiansyah. Di sini kita acara diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita UAS. Kita yaitu menyampaikan diskusi kami yang kita menjelaskan kepada akan yang membahas tentang pengolahan keuangan pendidikan itu. Baik, kita menjelaskan pengolahan keuangan pendidikan. Pertama, ya pengertian pengolahan keuangan. Nah, misalnya kalau adalah pengolahan keuangan tuh pendidikan, atau disebutkan juga dengan pembiayaan pendidikan, adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga bertanggung jawab tuh yang keuangan dengan harap tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Nanang Patah, pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti gaji guru. Misalnya ya, keuangan untuk menggaji guru, misalnya kita gaji di kerjaannya di bank atau di pekerjaan itu, misalnya penghasilan dipakai untuk membiayai kebutuhan, misalnya untuk biaya gaji guru, bisa jadi kades, itu kan biayaan dalam pengadaan sarana di prasarana peningkatan profesionalitas guru kegiatan ekskulikuler. Nah, kalau yang ruang lingkup pengolahan keuangan pendidikan. Nah, misalnya menurut Ardi Wayanto DKK, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari 4 aspek. Nah, pertama yaitu menyusun perencanaan anggaran. Kalau perencanaan itu untuk perencanaan itu kegiatan penampilan profesional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan. Misalnya tujuan kita untuk membuat rekomendasi, tujuan untuk mendelator, itulah kita tujuan di mana-mana kita buat, maupun perintahan sebagai berikut itu. Ke B, pembukuan. Kalau pembukuan tuh pembukuan itu manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal. Pertama tuh mengurusi menyangkut kewenangan menentu kebijakan pengurus tata usaha. Kedua, pengurusan yang menindak lanjutan urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengolahan keuangan. Terus yang ke-C, periksaan. Nah, pemeriksaan itu seperti adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan keuangan yang dilakukan bendahara kepada pihak yang wewenang terdapat berapa. Nah, misalnya kalau untuk memeriksakan untuk penyimpanan, biasanya kerja di bank. Misalnya kita penyimpanan itu untuk memeriksakan berapa jumlah di keuangan itu. Nah, penerimaan itu sudah kita periksaan, itu sudah penerimaan. Kalau penyimpanan ya kita pemeriksaan itu. Kalau pihak wewenang terdapat berapa, yaitu ada 1, pemeriksaan laporan keuangan. Kalau pemeriksaan laporan uang itu untuk menginformasikan seluruh kegiatan ditujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah keukuran. Kedua itu ada
pemerintah operasional yang merintah atas keseluruhan atau bagian maupun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan efisien. Terus yang aktivitas itu kan untuk mengorganisasi operasi tersebut. Terus ada sumber-sumber keuangan pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu ada di dalam UUD nomor 20 tahun 2003 pasal 46. Sejak tahun 2003 itu ada dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi bertanggung jawab dari persamaan antara pemerintahan daerah yaitu dan masyarakat. Hal itu disebutkan oleh literatur ini bahwa garis besar sumber keuangan pendidikan dalam kelompok menjadi 3 yaitu contoh pemerintahan perusahaan pusat, perintah daerah maupun keduanya. Misalnya kalau dua orang tua peserta didik masyarakat baik yang sifat mengikat maupun tidak mengikat. Nah itu ada pengertian perintah, misalnya perintahan orang tua. Ada orang tua itu untuk sumber-sumber uang dari perintahan dari sediaan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan. Dik itu kan dik yang dilokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana idilazim disebutkan dengan dana rutin dalam dikeluarkan dan berdasarkan jumlah serta didik kelas 1, 2, 3 mata anggaran dan besarnya. Dana untuk pemerintahan di dalam dik dikeluarkan yang manfaat dalam rutin. Nah itu contoh untuk orang tua siswa. Ada penjelasan orang tua siswa. Pendanaan dari orang tua itu peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Nah contohnya ya, kalau contoh orang tua siswa yang mendanaan siswa itu membiayaan pendidikan Islam dari orang tua peserta didik. Misalnya kalau orang tua siswa itu bisa sudah lulus kan biasanya kita mendapatkan dik ada nik itu ada di jasa orang tua siswa. Nah, itulah ada komite itu untuk membiayaan keuangan itu perbesar tentukan melalui rapat komite pada umum yang komite menjadikan jika jenis dan nah kalau komite itu ada perbulanan, misalnya ada OSIS kan komite untuk membayar sebulan 3 juta. Dana tetap perbulanan itu kan adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulanannya. Nah, misalnya contoh untuk membayar biaya itu bukan kita untuk membiayai orang tuanya, untuk bertanggung jawab orang tua dan itu pengertian orang tua siswa. Nah, itu tanggung jawab itu ada per bulannya 3 juta. Nah, yang kalau bendahara itu wajib untuk melakukan informasi dari orang tua itu. Nah, misalnya komite harus 3 bulan, itu wajib dibayarkan 1 bulan 3 juta. Itu namanya komite untuk tanggung jawab orang tua, itu namanya orang tua siswa. Itu contohnya. C. Masyarakat itu pendanaan pendidikan dalam kategori itu merupakan pendanaan masyarakat yang sifat sukarela baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha memiliki perintah maupun swasta sebagai untuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Itu. Gede ada penjelasan dari dana dari alumni. Nah, dana itu penting dari alumni. Dana itu bisa dana dari alumni itu adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki pedulian terhadap meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Bantuan dari para alumni yang tidak hanya terbatas dalam bentuk uang. Nah, misalnya ya, namun kalau dana dari alumni itu kan tidak terbatas bentuk uang karena alumni itu kan tidak ada pembiayaan. Kalau di situ kan misalnya kalau sekolahan itu ada
SMK itu ada batas uangan. Kalau di sini misalnya SMA itu tidak ada batasan untuk cuman untuk biaya beli baju atau beli peralatan itu cuman. Kalau SMK itu ada bentuk uangnya. Kalau di SMA tidak hanya terbatas dalam bentuk uang, itu namanya dana dari alumni itu. Namun pada beberapa bantuan itu buku perlengkapan sekolah atau bentuk tenaga seperti pengadilan diri untuk mengajar sebagai bentuk rasa syukur. Itu namanya tidak membatas uangan. Itu namanya dana dan alumni. Itu namanya SMA alumni. Nah, merasa syukur dari terima kasih kepada lembaga pendidikan karena sudah memberikan ilmu sebagai bentuk kalanan. Itu dana dan alumni cuma dana untuk membiayai, biasanya untuk membantu buku perlengkapan sekolah atau bentuk tenaga seperti pengadilan. Itu contohnya ya. Kalau SMK ada batas untuk uangan tuh ada. Kalau SMA itu gratis, misalnya gratis ya. Kalau SMK tidak ada, cuman ada jurusannya. Kalau di SMA tidak ada jurusan perlengkapan sekolah, itu cuma bantuan untuk bukunya Nah, terus ada lagi dana dari persertakan kegiatan. Nah, misalnya kalau kegiatan ada pendanaan bersumberkan dari kegiatan yang melanggarkan oleh pihak sekolah, pendana isi bersumber dari peserta didik, guru maupun masyarakat. Tergantung acaranya di selanggaran itu. Kegiatan kita tuh seperti untuk meningkatkan kompetensi guru yang dilakukan kita ini, kegiatannya ada tugas, ada dipelajari apa yang kita dipahami, ada yang dipelajari. Itu kegiatan kita. Kegiatan kita itu ada olahraga, ada yang kegiatan kita untuk menilaikan itu dilakukan secara mandiri. Itu mandiri. Misalnya kalau aku kan untuk kegiatan untuk belajar mencari ilmu, itu kegiatanku mencari mandiri juga, mencari ilmu juga. Oleh sekolah itu pendanaan melibatkan seperti kegiatan pengembangan itu. Pengembangan kewirausahaan sekolah banyak yang hal dalam aspek pembiayaan. Usaha untuk meningkatkan keberdayaan dengan melibatkan masyarakat sekolah terdiri seperti peserta didik maupun guru. Itu. Terus ada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Nah, itu penting juga, ada prinsip pengelolaan itu seperti transparansi, artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan bermanfaat hingga bertanggung jawab keuangan pendidikan. Nah, itu sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang kepenting untuk mengetahuinya ya. Mengetahuinya itu transparansi itu juga akan sangat bermanfaat meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan itu program yang pendidikan. Selain itu, transparansi juga meningkatkan tingkat kepercayaan antara orang tua. Nah, itu yang orang tua mengakseskan untuk informasi keuangan pendidikan, informasi kebiayaan pendidikan sebuah lembaga pendidikan melalui pras yang ditempelkan di papan pengumuman uang, buku tata usaha, melalui media online, web, situs lembaga. Semua yang kita informasi dari internet bisa di ruang guru, bisa di usaha maupun di mana saja yang bisa bertanggung, sehingga yang semuanya kepentingan adalah mengetahui sumber keuangan serta manfaat itu. Terus ada angkun itu kan, akuntabilitas itu adalah kondisi orang yang orang lain. Nah, itu tidak berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawab.
itu bertanggung sesuai perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan. Nah, misalnya ke perencanaan itu kita bertanggung jawab, perencanaan kita misalnya untuk apa ya, kegiatannya, pengumuman itu pokoknya ada pendidikan hal yang kita sampaikan keuangan pendidikan. Satu, adanya transparansi dari penyelenggaraan pendidikan dalam hal masukan keikutsertaan mereka pada pembagian komponen sekolah. Itu komponen sekolah itu biasanya kita untuk menciptakan sesuatu hal yang pelayanan yang untuk saling ada standar kinerja sekolah adalah hal berdasarkan tugas fungsi dan wewenang. Tuh. Terus ada tugas itu tugas pengelolaan keuangan menurut Jones itu Trastafara. Terdapat dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas perintah tugas yakni otonomi bendaharawan menjabatkan itu. Penjabatan itu yang berwenang melakukan pengujian perintahan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Itu bendaharawan tuh yang seperti yang kita membayarkan audit, ada komite. Nah, itulah komite itu misalnya kita membayar biaya itu, misalnya kita mengurusi sekolahan pembangunan, kita benahi kursi, meja, itu kalah itu membiayai kuliah, bukan untuk biaya sekolahan yang misalnya tak SMK ya, itu kan membiayai jurusan, itu ada jurusan politik, ada fisik, ada yang kimia, ada yang itu penjurusannya, itu ada biayaannya. Kalau yang untuk komite itu cuma biayain untuk membangun rumah, ada membangun cabang, itu misalnya bangun meja, kursi, itu pembangunan, itu membiayai komite. Itu contohnya. Contoh proses. Nah, itu proses itu penting juga, kita proses untuk perencanaan anggaran terhadap sarana dan prasarana pembelajaran serta hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan mengajar merupakan hal itu. Nah, misalnya kita ada proses untuk pembelajaran dan mengajar merupakan hal yang penting untuk dilakukan mencapai tujuan melanggar pendidikan. Itu ada pengertian anggaran tuh. Pengertian itu anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi sekolah. Karenanya penganggaran tidak hanya terbatas pada aspek itu keuangan, akan juga dapat merupakan non keuangan dari rencana operasional. Itu menurut dari dalam syarat Syarif Tupin itu mengamukan bahwa perencanaan dalam menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan digariskan. Perencanaan mencakup mengambil keputusan karena termasuk pemilihan atas keputusan. Itu ada yang proses, ada manfaatnya, terbatas keuangan, ada yang bertanggung jawab orang tua, kita pendidikan Islam. Itu baik, itu kita untuk penjelasan itu yang kami sampaikan, materi kami, tugas dari UAS dari Pak Khairul. Terima kasih untuk pada hari ini kita menutup basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.